Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya D. Syafaatul Anbiya, NIM 0521000892. Di sini saya akan menjelaskan tugas praktikum 2 mata kuliah pemrograman web. Langsung saja kita baca soalnya. Soal tugas. Anda diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka. Pada tugas praktik kedua ini, mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan praktik 2, sehingga data-data yang dibutuhkan tidak lagi melalui database tapi melalui file JS sebagai dummy data yang akan dilampirkan bersamaan dengan tugas praktik ini. Buatlah 2 halaman website yang perlu dikembangkan sebagai berikut: halaman stok bahan ajar dan halaman tracking delivery order. Seperti kita tahu ya, ini melanjutkan dari tugas 1, yaitu aplikasi Sita atau pemesanan bahan ajar ya. Yang pembedanya itu kita menggunakan Vue.js di 2 halaman ini. Untuk mempersingkat waktu sih saya sudah mengerjakannya ya. Yang ini ada stok HTML dan tracking.html. Kita coba buka. Di sini membukanya perlu menggunakan ini ya, server, web server. Di sini saya menggunakan bawaan Visual Studio Code-nya. Dengan cara ini klik show preview. Untuk extensionnya menggunakan live preview ya. Oke, untuk biar mudah melihatnya kita open in browser. Nah, ini dia. Ntar ini kesinikan dulu. Oke, kita langsung baca rincian soalnya. Untuk halaman stok bahan ajar, halaman ini menampilkan daftar stok bahan ajar untuk seluruh UT daerah. Silakan bebas menggunakan tabel list bentuk lain yang menampilkan list data dalam jumlah banyak dan memiliki data-data field. Teman-teman mahasiswa perlu menampilkan daftar stok bahan ajar yang terdiri dari kolom data field sebagai berikut. Saya menggunakan tabel ya, view-nya itu untuk menampilkan data stok bahan ajarnya. Kita lihat apakah sesuai. Tampilannya itu seperti ini. Pertama itu ada kolom kode mata kuliah dan nama mata kuliah. Kodenya itu ini kolom kode, nama mata kuliahnya itu judul. Kemudian kategori UPBJJ lokasi rak. Kategori UPBJJ lokasi rak. Quantity, safety, status. Quantity di sini stok ya. Safety ini safety dan status. Terakhir catatan. Oke, sudah sesuai ya. Lanjut, terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar. Di sini ada tambahan kolom yaitu aksi untuk bisa mengedit dan hapus. Oke, saya akan coba. Misal ini kita edit buku biologi umum. Misal apa ya? Kita ubah stoknya. Jadi 20. Kita kirim. Oh maaf, apakah terjadi error? Tidak bisa diklik.
ini sepertinya ada yang salah ini. Di sini ketika save oh iya, ini cons harusnya gini. Apakah jangan ya, kita ubah saja ya. Untuk stock value ini kita menggunakan map item seperti ini. Bentar, ini baterainya low, kita ubah sebentar. Jika item code sama dengan ini, maka itemnya itu payload return item. Kita coba seperti ini aja. Kita coba cek ulang biologi, kita ubah jadi 20, berhasil. Nah, sudah jalan ya untuk editnya. Kita lanjut. Terdapat fitur untuk melakukan filter dan sort data stock. Silakan bebas menggunakan elemen select, radio, checkbook. Terdapat filter stok berdasarkan UT daerah, terdiri pilihan dari seluruh UT daerah yang terdaftar dari setiap UPBJJ list kategori mata kuliah. Oke, kita cek. Di sini ada filter UPBJJ dan kategori. Lanjut. Terdapat fitur yang hanya menampilkan jumlah stok, quantity yang kurang dari safety, dan jumlah stok 0 untuk menjadi daftar yang dapat mengingatkan untuk melakukan reorder bahan ajar. Terdapat fitur sort. Oke, untuk yang ini filter quantity sudah ada. Kemudian terdapat fitur sort yang merurutkan berdasarkan judul, stok, dan harga. Kemudian fitur filter dapat diset ulang atau reset. Oke, kita akan demokan ini filternya. Misal kita hanya ingin menampilkan Jakarta. Oke, sudah jalan. Setelah itu kategorinya praktikum wajib. Oke, sudah jalan. Quantity yang stoknya 0. Nah, kebetulan tidak ada yang 0 ya stoknya tuh. Kita yang kurang dari safety. Nah, ini dia. Safety-nya 8, ini 2 stoknya. 15, ini 7. Kemudian reset filter untuk menghapus atau mengclearkan semua filternya. Kita klik reset. Nah, akan kembali seperti awal ya. Kemudian sort by. Untuk fitur sorting default menggunakan kolom judul dengan direction ascending ya, dari kecil ke besar, B, D, P. Kalau kita ke descending, dari P dulu sampai B. Lalu ada stok, dari perbesar ke terkecil. Harga ini juga sama, terbesar ke terkecil. Oke. Terapkan fitur di Vue.js di mana di semua filter tidak perlu recompute kembali. Nah, ini kalau kita lihat berdasarkan kodenya, daftar dari tabelnya itu menggunakan stock filtered, yaitu menggunakan nah ini const stock filtered menggunakan computed. Dia tidak akan recompute atau menjalankan terus menerus, karena dia akan nge-catch ya berdasarkan dependensi yang ada di dalamnya. Misal di sini kita menggunakan state filter UPBJ kategori quantity. Kalau ini tidak berubah, dia tidak akan merecompute
atau menjalankan ulang, kecuali kita merubahnya, dan juga ini sort by-nya ya. Lanjut, implementasi dependent option, seperti misal ketika memilih filter stok berdasarkan filter, baru akan memunculkan filter untuk kategori. Nah, ini untuk ini mungkin salah satu contohnya bukan kategorinya ya, karena aneh juga ya kalau untuk ngefilter kategori harus memilih UPBJ dulu. Nah, salah satu contohnya itu filter. Nah, ini ketika diklik dia akan muncul filternya tuh. Nah, itu sama saja ya, dependent option. Lanjut, menampilkan status di stok bahan ajar, memberikan status aman untuk dengan menggunakan simbol yang memberikan tanda yang memberikan kesan aman ataupun teks berwarna hijau jika stok di atas safety atau sama dengan ya, memberikan status menipis berwarna orange itu kurang dari safety, memberikan kosong dengan berwarna merah kalau kosong. Di sini ada status, kalau di atas atau sama dengan safety itu aman, berwarna hijau, kalau kurang itu menipis. Nah, saya akan coba contohkan kalau stoknya itu kosong. Ini quantity kita kosongkan. Nah, ini dia, kalau kosong dia akan merah dengan tulisan kosong. Terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar baru melalui formulir kecil dan melakukan validasi untuk setiap fieldnya. Di sini ada tombol tambah, kita bisa memasukkan misal 123, judulnya pemrograman web, UPBJJ Jakarta, pilihan wajib ya, raknya R1 misal, harga 1000, quantity 10, safety 20, catatan oke. Nah, kemudian di sini katanya perlu melakukan validasi ya. Salah satu contoh validasi di sini ada misal harga. Nah, di harga ini perlu menginputkan atau memasukkan angka. Kalau kita memasukkan selain angka akan muncul harus angka. Kalau kita coba kirim, periksa input form, oke. Kalau kita hapus, kita coba kirim, nah tambah data berhasil, akan masuk ke sini. Cuman di sini saya tidak menyimpannya di persistent storage, atau salah satu contohnya local storage. Kalau untuk di client, kalau kita refresh dia akan hilang ya, karena tidak disuruh ya di tugasnya untuk mempersingkat waktu juga. Lanjut ke halaman yang kedua, yaitu tracking delivery order atau DO. Halaman ini menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman DO bahan ajar seperti pada praktik 1, tetapi di sini perlu menerapkan Vue.js. Terdapat fitur untuk menambahkan input delivery order yang baru. Berikut adalah data field yang perlu diisi. Oke, yang poin pertama dulu, untuk tracking tampilannya hampir mirip ya, karena melanjutkan dari tugas 1, cuman di sini perbedaannya sudah menggunakan Vue.js. Terdapat fitur untuk menambahkan input delivery baru. Fieldnya ini nomor DO di mana tergenerate otomatis, terdiri DO tahun ajaran sequence. Nah, dan juga perbedaannya itu ada tombol tambah, kita bisa menambahkan. Untuk nomor DO nya sudah otomatis ya, karena di data itu cuma ada satu, yaitu DO 2025-01, jadi dia otomatis ke 02, sudah sesuai. Kemudian NIM, nama ekspedisi, paket. Nah, paket bahan ajar
dipilih oleh pengguna. Gunakan select. Setelah memilih select, memilih paket, akan memunculkan informasi tambahan, entah itu harga dan mari kita coba ya. Ini misal 052 100 292, namanya ekspedisi reguler, nama paket IPS misalnya. Dia akan menampilkan isinya itu, isi paketnya itu apa saja, yaitu ini, lalu harganya ini 120.000, kemudian tanggal kita pilih today. Oke, sudah sesuai, tanggal dikirim menggunakan date. Oke, kita coba kirim. Nah, berhasil. Untuk ini sama saja ya seperti tugas 1. Kita coba cek yang sudah kita tambahkan, yaitu 2. Nah, ini dia. Untuk perjalanan paketnya itu tidak ada ya, karena di sini tidak ada inputan untuk perjalanan paketnya. Kalau kita coba cari yang tidak ada, misalnya nomor DO tidak ditemukan, dan juga lagi-lagi di sini tidak menggunakan persistent storage. Kalau kita refresh dan kita coba cari yang sudah kita tambahkan, di sini tidak ditemukan, hanya ada yang di script saja. Oke, lanjut struktur proyek Vue.js disarankan. Oke, untuk ini sama, hal indeks, stok, tracking sama seperti di tugas 1. CSS, JS, nah ini paling ya logika Vue.js nya gitu, kita simpan di stok app dan tracking app. Nah, kita lihat ini stok app dan tracking app. Di sini saya menggunakan ES modul ya, menggunakan import export. Nah, ESM. Di sini ada create app, kemudian mount ke elemen app. Di sini juga sama. Untuk memudahkan lampiran sudah menggunakan lampiran juga. Oke, kita masuk ke petunjuk pengerjaan ya, poin-poin yang akan dinilai, kriteria penilaian dalam tugas ini. Pertama, arsitektur dan struktur sudah sesuai, seperti yang ini ya, stock app dan tracking app. Penggunaan data binding itu mustache, vtext, vhtml. Mari kita coba cek di stock app. Nah, ini yang Kurawal 2 ini namanya mustache ya. Kemudian vtext dan vhtml. Untuk vhtml salah satu contohnya di sini ada untuk menampilkan catatan HTML menggunakan vhtml. Vtext juga sama. Di sini ada vtext button menampilkan reset filter atau filter. Untuk vif salah satunya itu ada di status ya. Kalau statusnya di atas safety menampilkan span ini, elemen ini. Kalau di bawah safety ini, dan selain itu masuk ke kosong. Penggunaan computed sepertinya tadi sudah saya jelaskan ya. Untuk menampilkan daftar tabelnya itu menggunakan computed. Watcher salah satu contohnya itu untuk menampilkan errors. Jadi dia akan melacak semua field dalam form, lalu mengecek kalau harganya itu bukan angka ya, akan menampilkan harus angka. Formulir input validasi sederhana sudah tadi, salah satunya harus angka. Kreativitas oke. Penjelasan video, tidak perlu menggunakan template komponen, makanya di sini mungkin ada ya salah satu contoh yang menggunakan template itu di stock app. Kalau untuk yang tracking itu belum, karena dia langsung menggunakan template yang ada di dalam elemen app. Oke, 19 menit. Mungkin sekian ya penjelasan tugas praktikum 2 pemrograman web.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.